Trans Kampus, apa kabar? Selamat datang di program terbaru USU Media, yaitu USU Inovasi, berkarya dalam kerja nyata. Merupakan program yang akan membahas tentang penelitian-penelitian dan prestasi-prestasi yang telah diraih bukan hanya mahasiswa tetapi juga dosen yang ada di Universitas Sumatera Utara. Saya Anissa Khairani sebagai presenter yang akan memandu jalannya acara ini. Nah, kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Departemen Arsitektur Stambuk 2016 yang berhasil meraih juara 3 tingkat nasional dalam perlombaan desain arsitektur. Bersama dengan saya ada Aaron dan Edward. Apa kabar? Baik. Untuk yang pertama nih, kalian dapat info lomba desain arsitektur ini dari mana? Jadi biasanya kita kalau di Departemen Arsitektur itu ya ada banyak sih caranya, karena kita juga sering follow sosial media kampus lain kan, atau mungkin juga kementerian juga sekarang sering adain lomba arsitektur. Jadi banyak sih caranya. Dari ikatan kita juga sering cari info-info lomba desain, kurang lebih gitu. Ini lombanya udah dari kapan? Ada beberapa sih ya, cuman yang kemarin kebetulan dapat hasil itu ada 2. Jadi yang pertama itu kemarin ada lomba dari Kementerian Pariwisata. Itu dia lomba tentang bikin desain shelter pariwisata di kawasan wisata yang terpencil. Jadi gimana kita bisa bikin kayak pondok buat wisatawan yang datang itu tanpa merusak lingkungan yang ada di sana. Baru yang kedua kemarin ada dari Alfamart. Mereka punya keinginan gitu bikin store baru dari Alfamart, tapi yang punya target mahasiswa. Jadi mereka nggak pengen bikin Alfamart yang kayak kita kenal sekarang, tapi mereka juga pengen buat tempat di mana mahasiswa bisa nongkrong gitu sih. Dan di situ Edward menang Menang berapa? Juara 1, dan jadi kita di sana kemarin magang di kantor Alfamart 2 bulan buat Terrealisasikan ya? Iya, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya terrealisasikan karena kan perusahaan kayak Alfamart tetap punya target lain kan ya. Jadi tetap konsultasi dengan brand designer mereka gimana biar desainnya juga bisa sesuai dengan target yang mereka mau gitu sih. Gitu. Iya. Kalau Aaron gimana? Dapat info lomba desain arsitektur dari mana? Ya, hampir sama juga dengan Edward. Jadi kalau di beberapa media sosial itu kayak di Instagram itu banyak juga situ yang ngasih informasi tentang apa kompetisi arsitektur ataupun sayembara yang akan dilaksanakan. Nggak hanya di Instagram, dari internet pun kita klik di Google aja pun sayembara arsitektur sudah ada semua gitu. Ini lombanya berapa hari? Ada renggang waktunya nggak atau di hari itu? Sebenarnya sih rata-rata lomba desain arsitektur itu kan dibilangnya sayembara ya. Ya, jadi biasanya itu dia punya timeline yang panjang sih. Ya, dari kita mendaftar, ngumpulin karya sampai presentasi. Sama ya, punya gitu ya? Iya, Hampir seluruhnya sih rata-rata kompetisi arsitektur ataupun sayembara kalau kita bilangnya orang arsitektur itu memang ada deadline yang panjang. Nah, Ada iya. 1 bulan, ada seminggu. Jadi lomba ini siapa sih penyelenggaranya? Balik lagi ke merekanya. Kayak kemarin kan juga kan yang terakhir itu kan yang banyak di blow up kan yang itu ya sayembara ibu kota negara. Ya, itu kan dari pemerintah Indonesia sendiri yang Presiden menyelenggarakan. langsung. Berarti udah tingkat nasional juga ya? Iya, udah tingkat nasional. Terus apa alasannya ingin ikut lomba tersebut? Ada nggak alasannya? Sebenarnya bukan alasan sih. Kita kan di arsitektur itu kan kalau boleh dibilang kuliah kan subjektif ya. Iya. Jadi istilahnya tiap orang tuh value-nya bisa beda-beda gitu. Jadi dengan ngikutin lomba-lomba kayak arsitektur itu kan pasti orang bisa nambah portofolionya kan. Karena kalau kita kuliah juga TOR yang dikasih kampus itu biasa sama. TOR itu kasus perancangan yang diminta. Jadi kalau misalkan ada yang udah menang gitu lomba, misalkan dia tamat meskipun belum punya pengalaman gitu ya, bisa dibilang kalau dia punya portofolio seperti itu bisa lebih baik sih dia ngelamar gitu. Gimana kalau Aaron? Tambahan juga sih, memang satu kan kalau kita mahasiswa sebenarnya dari kesadaran kita sendiri sih itu kita mau ikut kompetisi atau nggak mau ikut kompetisi. Kalau mungkin kami berdua udah sering ngikuti, cuman ya beberapa lah yang menang, nggak semuanya yang menang gitu kan. Nah, pertama untuk mencari portofolio, dan kedua paling tidak sih itu nambah ilmu kita sih tentang cara desain yang baik arsitektur itu. Soalnya kan
kalau kita berada di zona nyaman kita sendiri di kampus sendiri, kayaknya kurang lah itu. Biasanya kalau yang kompetisi yang seperti siapa yang ikuti kan dari kementerian kan levelnya lebih atas lah ya kan dari kampus. Ya keseluruhan sih kalau dia sayembara gitu agak lebih menantang lagi di tugasnya. Itu sih. Untuk pertama kali, pengalaman pertama mengikuti lomba desain arsitektur itu atas dorongan sendiri kah atau ada dari dosen juga ikut ajak gitu ikut? Untuk pertama kali lomba gimana pengalamannya? Kalau saya sih pertama kali lomba dorongan sendiri sih. Oh gitu. Ya, karena saya mikirnya gimana sih yang ngebedain saya dengan teman-teman yang di kampus gitu. Jadi saya cari lomba, tapi ujungnya saya berdua juga dengan Aron. Lomba yang pertama itu. Karena kita diajak oleh senior sih. Karena senior tuh tahu juga kita lagi nyari lomba itu sih. Itu kemarin lombanya renovasi musola teknik FTUSU 2018 ini. ya. Juara lomba menang. Ya dapat juara 2 sih. Juara 2. Dan itu hasilnya yang di FK sekarang. Kemarin itu sebenarnya penyelenggaranya itu bilang bakal ngerealisasikan hasil juaranya. Tapi kita kan juara 2 juga dan sampai sekarang juga sebenarnya karya juara 1 itu belum ada direalisasikan sih. Oh, jadi hasil di sana bukan ini ya dari. Iya. Oke. Untuk dalam proses mengikuti lomba ada nggak kendala-kendala yang kalian rasakan gitu? Kendala udah pasti sih. Karena kan kita kuliah di arsitektur itu ada mata kuliah 8 SKS tuh. Itu menyesuaikan apapun, bukan lomba aja sih, apapun sebenarnya menyesuaikan dengan mata kuliah itu susah. Jadi banyak sebenarnya mahasiswa yang ikut lomba kayak gitu, itu tuh udah kalah duluan karena dia takut gak bakal ngimbangin kuliahnya dia, gitu sih. Kalau Edward sendiri gimana? Kemarin sempat juga sih beberapa kali batal ikut karena kuliah. Cuman ya pada akhirnya kalau kita bisa pandai nyusun jadwal sih itu nggak masalah sih, masih banyak yang bisa dilakuin juga. Dan Edward adalah salah satu yang bisa mengontrol waktu itu ya? Boleh dibilang ya. Aron juga gitu ya? Bisa dibilang enggak juga lah. Enggak juga? Nah, pandai-pandai kita bagaimana manage waktu aja sih. Memanage waktu aja ya? Oke, menarik sekali ya teman-teman. Setelah ini kita akan bertanya-tanya lebih dalam lagi bersama Aron dan Edward seperti apa. Tapi tunggu sebentar, setelah jeda berikut ini tetap di USU Inovasi Berkarya Dalam Kerja Nyata. Kami lagi ada di OTS Senin, obrolan receh di hari Senin. Ini sih lebih ke pengalaman diriku sendiri sih. Aku bisa nyanyi, bisa dance. Apa nih? Soon after later. Adik Senin, keliling. Masih di program USU Inovasi Berkarya Dalam Kerja Nyata. Di sini bisa masih ditemani dengan Aron dan Edward. Masih fokus? Masih ya. Oke, kita kembali pada pertanyaan. Dalam proses kalian menjalani perlombaan desain arsitektur ini, dukungan siapa yang paling berpengaruh? Aron dulu. Dukungan gimana ya? Saya gitu apa sih? Kalau dia menang pasti hidup. Pasti hidup. Enggak menang. Paling tidak yang dapat yang besar sebelum Maksudnya dukungan dari keluarga adakah atau mungkin dorongan dari dosen-dosen gitu biar tetap semangat gitu? Biasanya sih Dosen ya. Ada nggak satu nama dosen yang paling ini berpengaruh? Oh, Edward gimana? Dukungan siapa nih yang paling berpengaruh? Nggak tahu ya, kalau saya sebenarnya nggak terlalu inget sih dari siapa siapa. Oh, berarti karena dari iya, diri sendiri aja ya? Iya, ikut jadi saya mikirnya tuh buat kayak ya buat saya gitu sih. Oke. Sempat nggak sih dalam menjalani proses perlombaan itu mentalnya down?
Ya kalau sampai dan banget sih enggak ya, cuman karena itu di situ tugas lebih banyak deadline, sementara itu lomba juga tanggung kan kalau nggak dikerjain. Karena kadang juga beberapa lomba itu dia punya syarat juga biar kita bisa ikut gitu. Jadi sayang kalau nggak dilanjutin gitu sih. Jadi waktu itu ya sempat sih jadi kayak deadline tugas gak terkerjain, deadline lomba juga nggak terkerjain, jadi diambil gitu sih. Jadi itu gimana? Biasanya kalau udah kayak gitu perlu hibernasi kan ya, Hibernasi. atau istirahat lah, karena nggak bakal bisa juga sih dilanjutin, karena kalau lagi kayak gitu biasanya ngelanjutin ngerjain deadline juga bakal hancur, nggak ada artinya sih, Berarti akhirnya nggak terselesaikan. nggak terselesaikan. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kalian dapat dari setiap lomba-lomba yang udah dijalanin? Dari Setiap lomba di jalan itu ya pertama pengalaman sih, itu pengalaman itu tadi kan kalau kita cuma belajar di kampus gitu kan ya, kalau kampus normal lah, datang kampus kerjakan tugas kumpul segala macam yang datang itu hambar biasa hambar lah rasanya. Kita selalu berada di zona nyaman kita gitu, kenapa nggak kita coba kompetisi di luar gitu kan, karena kan kalau arsitektur ini kan dia bersifat subjektif gitu kan, kita harus juga mengukur teman-teman gitu. Jadi kalau dikira-kira udah berapa banyak perlombaan yang udah Aaron ikutin? Wah nggak tahu lah, mungkin Banyak kami sekali ya. ikut perlombaan mungkin banyak, cuman yang menang pasti sedikit sih. Karena kan apa ketat sekali persaingannya gitu. Nah, kan kalau kayak tadi kan ada yang sayembara atau kompetisi yang diikuti dari khusus untuk mahasiswa, dan itu pun mahasiswa itu sih Indonesia kan, ada dari USU, ITB, UGM, Unpar, dan paling bagus lah saya bilang arsitektur di Indonesia, Universitas Parayangan. Jadi kita saingan sama mereka gitu, udah berarti yang di SEPO dia kan sama arsitek profesional juga gitu. Jadi ketat kali deh. Persaingan sama universitas mana nih yang selama ini kayak ini lawan dari universitas ini yang paling susah nih untuk dilawan gitu? Sebenarnya kalau arsitektur kita nggak suka turun sih. Iya. Jadi Kecuali di semua- Sumatera mungkin ya. Oh. Karena beberapa kali kan itu pernah ikut final ya. Kayak juga kemarin Alfamart itu bisa lihat anak-anak dari Unpar gitu. Kaget sih pas presentasi mereka mikirnya itu advance banget gitu sih. Jauh lah di atas kita. Jadi memang sebenarnya motivasi terkuat itu memang selain buat nambah pengalaman juga buat lihat juga sampai semana sih kemampuan kita. Oke. Terakhir nih, dari setiap lomba yang udah kalian jalani, perlombaan mana yang paling berkesan? Edward? Yang Alfamart sih, karena itu yang paling dekat dengan direalisasikan ya. Jadi kemarin setelah kita menang juara 1 itu, kita magang 2 bulan di kantornya Alfamart di Tangerang buat exercise desainnya tadi sebelum dibangun. Jadi unik sih di situ kita bisa lihat perusahaan sekelas Alfamart gimana mereka mikir gimana biar kita betah duduk di situ selama beberapa jam. Selama beberapa jam kita duduk di situ biar mereka dapat keuntungan gitu sih. Jadi balik juga ke saya ternyata kalau desain itu sebenarnya bukan ilmu arsitektur doang, kayak pasti banyak lagi faktor-faktor lain. Oke, Aaron, yang paling berkesan? Yang paling berkesan mungkin kalau itu ya saya baru divisi pribadi ya. Kemarin kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019 juga itu top 15 ya, nggak sampai top 5 kayak yang kemarin juga. Tahun 15 itu buat kita mencapai utama persatuan anak itu yang bisa dibanggakan dari Universitas Arsitektura Universitas Surabaya itu. Mungkin kalau teman-teman arsitektur itu pasti tahu lah kalau itu jurinya itu cukup bagus lah, Ridwan Syarif. Untuk anak arsitektur pasti tahu itu siapa. Jadi kenapa itu berkesan? Senang aja gitu buat taman anak-anak gitu kan. Jadi kalau bisa terrealisasikan, gak usah terrealisasikan, nengok gambarnya aja, nengok anak gembira bermain itu kayaknya seru lah gitu. Jadi mungkin lah ya kan, kalau misalnya senang juga sih nanti kalau misalnya kita bikin sendiri punya taman anak-anak kita kan. Mungkin bisa lah dari SPU buat sayembara itu kompetisi kayak gitu. Untuk regional kita aja sih, Sumatera Utara aja. Sekian perjumpaan kita dalam program USU Inovasi. Nantikan inovasi-inovasi terbaru lainnya dalam program USU Inovasi selanjutnya.
Saya Anissa Khairani, mohon undur pamit. Sampai jumpa.